Di balik setiap kata, tersembunyi kisah yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang di Tommy Sell Story. Di sini, setiap halaman menghidupkan kisah yang menawan. Setiap cerita memiliki nyawa, setiap kata membawa imajinasi. Mari tenggelam dalam dunia cerita. Tommy Sell Story, where stories come to life. Bab 9. Penyu Snapping. Di tengah makannya, Lin Yang menerima panggilan telepon dari Creative Electronics Co. Ltd. yang memintanya untuk hadir di perusahaan untuk wawancara tepat pukul 9.30 keesokan harinya. Saat menerima telepon itu, Lin Yang tercengang. Wanita cantik itu menatapnya dengan acuh tak acuh dan sedikit tenang. Jelas, dia tidak mungkin mempekerjakannya. Mungkinkah dia melihat ketampananku dan ingin memperkosaku? Lin Yang berspekulasi dengan jahat. Karena mereka sedang mabuk, Lin Yang tidak meminta Wang Tao untuk mengantarnya pulang. Sebaliknya, ia melihat sopir yang ditunjuk hotel mengendarai Rover. Lalu, Lin Yang menemukan halte bus dan naik bus. Mungkin karena lingkungan tempat tinggalnya terlalu terpencil. Setelah sampai di terminal, ia masih harus berjalan setengah kilometer untuk pulang. Saat melewati sebuah supermarket, Lin Yang membeli beberapa buah. Ada dua wanita yang tinggal di rumahnya, dan dia baru saja pindah, jadi dia harus menunjukkan rasa terima kasihnya. Dia tidak mampu membeli buah yang mahal, tapi buah-buahan baik untuk kecantikan dan kulit, serta harganya ekonomis dan terjangkau. Setelah keluar dari supermarket, Lin Yang melihat taman di depan. Di dalamnya terdapat danau buatan seluas 20 hektar. Tepi danau ditanami pohon willow dan pohon pinus. Karena sudah larut malam, tidak banyak orang di sana. Hei, sepertinya ada sesuatu yang bergerak. Saat melewati pohon willow yang menangis, Lin Yang melihat sesuatu bergerak di akar pohon tersebut. Ia berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu dan menemukan seekor kura-kura kecil, tidak lebih besar dari telapak tangannya. Sepertinya dia terluka. Lin Yang mengambil kura-kura itu dan menyalakan lampu ponselnya. Benar saja, ada retakan di cangkang belakangnya, seolah-olah tertimpa benda berat. Kura-kura itu tampak sekarat, menggerakkan anggota tubuhnya dengan lemah di tangan Lin Yang. Jika ia tidak melihatnya, kura-kura itu pasti sudah mati. Tapi jika ia berpura-pura tidak peduli, rasanya ia benar-benar tidak tega. Namun, Lin Yang juga tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Setelah berpikir sejenak, Lin Yang menyalurkan saripati merah ke dalam tubuh kura-kura kecil itu. Seketika kura-kura itu mendapatkan kembali vitalitasnya dan mulai menggerakkan anggota tubuhnya. Meskipun cangkangnya masih retak, nyawanya tidak lagi terancam. Mungkin dalam 2 atau 3 hari ia akan pulih. Lin Yang memutuskan untuk tidak melepaskan kura-kura itu dan membawanya pulang. Saat tiba di rumah dan membuka pintu, ia melihat Li Kexin sedang duduk di sofa, menonton berita dengan saksama. Tampaknya itu adalah stasiun TV lokal di kota Shanghai. Lin Yang, kamu sudah kembali? Suara Zhang Tingting terdengar. Lin Yang menoleh dan melihat Zhang Tingting sedang bermain dengan ikan arwana di akuarium. Saat Lin Yang mendekat, Zhang Tingting langsung bertanya, "Kenapa kamu bau alkohol? Kamu pergi minum?" Lin Yang hanya bisa diam. "Ikan ini cantik sekali, Lin Yang. Di mana kamu membelinya? Tolong berikan padaku." Zhang Tingting mengerjapkan mata berharap Lin Yang mengangguk. "Baiklah, berikan aku 50.000 dan ikan arwana ini milikmu," kata Lin Yang sambil meletakkan buah yang dibelinya di meja makan. Lalu dengan hati-hati ia meletakkan kura-kura yang dibawanya. Di bawah cahaya, Lin Yang menyadari bahwa kura-kura ini berbeda dari kura-kura biasa. Kura-kura ini terlihat sangat aneh, menyerupai buaya. Bentuknya seperti gabungan antara kura-kura dan buaya. Lehernya tebal, ditutupi tonjolan berdaging serta duri berwarna coklat. Ekornya panjang, runcing, dan juga dipenuhi duri. Pada karapasnya terdapat 3 tonjolan memanjang, dengan 13 sisik menyerupai bukit-bukit bergelombang, tersusun dalam 3 baris vertikal dan horizontal. Di tepi karapasnya ada tonjolan seperti gigi, membuatnya tampak seperti dinosaurus yang mengenakan baju besi. Lin Yang membayangkan adegan dalam benaknya. Seekor kura-kura buaya raksasa sepanjang lebih dari 10 meter berlari liar di darat.
Seperti kendaraan lapis baja berat, kekuatan tumbukannya pasti luar biasa. Bahkan buaya pun mungkin tak akan berani mengganggunya. Kalau saja ukurannya tidak sekecil ini, pastilah sangat mengerikan. Ini adalah kura-kura gertakan. Lin Yang pernah menonton acara Science Man and Nature sebelumnya. Ia kagum dengan penampilan ganas kura-kura buaya, jadi ia langsung mengenalinya. Cih, dasar pelit. Zhang Tingting biasanya mengatakan bahwa dia hanya akan menikah dengan pria kaya. Tapi ia tidak menyangka Lin Yang lebih mencintai uang daripada dirinya, sampai rela menghabiskan 50.000 yuan hanya untuk seekor ikan hias. Hei, kura-kura apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Tanya Zhang Tingting penasaran. Itu kura-kura buaya? Dan dilihat dari mulutnya, ini pasti kura-kura buaya raksasa, jawab Lin Yang. Setelah membalik-balik kura-kura itu beberapa kali, tiba-tiba kura-kura itu meronta-ronta dengan kuat. Siapa sangka beberapa menit lalu ia hampir mati. Jelek sekali, sama sekali tidak lucu. Zhang Tingting bergumam, lalu berjalan ke sofa dan bersandar pada Li Kexin memperlihatkan sebagian pakaian dalamnya. Lin Yang meliriknya, hatinya bergejolak. Namun, Zhang Tingting menyadari tatapannya dan menoleh. Lin Yang buru-buru mengalihkan pandangan, tapi Zhang Tingting malah terkikik. Karena tidak ada akuarium kedua di rumah, Lin Yang harus memasukkan kura-kura buaya itu ke dalam akuarium. Untungnya, kedua makhluk itu tidak berkelahi. Lin Yang, kemarilah, lihat berita ini. Seru Zhang Tingting terkejut. Lin Yang baru saja ingin mengamati ikan arwana lebih dekat ketika mendengar suara itu. Ia berjalan mendekat dan melihat laporan berita. Pemandangan langka muncul di Taman Jingming, kota Shanghai. Seorang pembawa berita melaporkan bahwa pohon plum di taman itu berbunga di akhir Juni dan bunganya sangat indah. Selain itu, seseorang menemukan siput sebesar kepalan tangan di taman tersebut. Beberapa lembaga penelitian ilmiah telah turun tangan. Seorang ahli berkata, ini membuat kita melihat jalur evolusi kehidupan. Zhang Tingting membelalakan mata. Apakah ini kiamat? Semua hewan akan bermutasi. Li Kexin menanggapi dengan serius, mungkin ini akibat polusi lingkungan? Lin Yang tidak berkata apa-apa. Hanya dia yang tahu bahwa dialah penyebabnya. Di kamarnya, Lin Yang berbaring di tempat tidur, pikirannya kacau. Ia mulai berpikir, jika ia memberikan 10 kali lipat saripati merah kepada makhluk hidup, apakah ukurannya akan bertambah 10 kali lipat? Bagaimana caranya menghasilkan banyak uang dari energi merah ini? Sebelum tidur, ia bahkan mendiskusikan pertanyaan ini dengan Zhou dalam mimpinya. Bab 10. Rekrutmen. Musuh bertemu di jalan sempit. Keesokan harinya, Lin Yang bangun pagi-pagi sekali. Namun, meski begitu, dia tetap menjadi satu-satunya yang tersisa di rumah. 2 wanita cantik lainnya sudah pergi bekerja. Setelah menghabiskan waktu 1 jam dan berganti beberapa bus, Lin Yang akhirnya menemukan lokasinya. Ia berjalan ke dalam lift dan menuju ke lantai 5. Di ujung koridor, ia melihat papan nama Creative Electronics Co. Jane Ltd. Saat masuk, ia mendapati bahwa perusahaan itu tidak terlalu besar. Seluruh pemandangan dapat dilihat sekilas. Sudah ada 3 atau 4 karyawan yang duduk di meja kerja dengan patuh. Lin Yang melirik sekeliling dan melihat wanita cantik yang mewawancarainya kemarin. Dia tampak serius menatap komputer sambil memegang buku catatan dan mencatat sesuatu. Ketika mereka menyadari seseorang datang, para karyawan mendongak dengan rasa ingin tahu, lalu kembali menundukkan kepala untuk bekerja. Halo, wanita cantik. Lin Yang berjalan ke meja wanita cantik itu dan menyapanya. Sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana harus menyapanya, jadi dia hanya bisa mengikuti pepatah populer. Cantik. Namun, wanita itu memang cantik. Mengenakan kacamata berbingkai lebar, ia memiliki temperamen yang terpelajar. Si cantik mengalihkan pandangan dari layar dan berkata, "Namaku Fang Qing." "Halo Tuan Fang," sapa Lin Yang segera. Sebuah sanjungan kecil. Fang Qing tahu apa yang ada di pikiran Lin Yang, jadi ia meliriknya dan berkata, "Tuan Lin, kualifikasi Anda sangat cocok untuk posisi di perusahaan kami. Anda adalah tipe orang yang tepat untuk kami, jadi kami berencana untuk mempekerjakan Anda. Apakah aku luar biasa?"
Di mataku sendiri, akulah lelaki terbaik di dunia. Apakah ada orang lain yang lebih baik dariku? Namun, Lin Yang selalu sangat rendah hati. Ia tersenyum malu-malu dan berkata, "Tidak terlalu bagus juga. Cukup. Yang kita butuhkan adalah orang yang luar biasa dan percaya diri seperti Tuan Lin." Ketika Fang Qing mengucapkan kata-kata ini, ia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Sebab, di matanya, Lin yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata luar biasa dari sudut manapun. Gaji Lin Yang adalah 800 yuan per bulan selama masa percobaan, dan 1.200 yuan setelah menjadi karyawan tetap. Tentu saja ada juga komisi, tergantung pada kinerja pribadi. Setelah menandatangani kontrak, Lin Yang teringat bahwa ia belum tahu apa yang dijual perusahaan ini. Maka ia bertanya, "Tuan Fang, produk apa saja yang paling banyak dijual oleh perusahaan kami?" Fang Qing terhuyung. "Kenapa kamu mengirimkan resume kalau tidak tahu apa yang harus dijual?" Ia menahan amarah yang memuncak dalam tubuhnya, tersenyum anggun, dan dengan sabar menjelaskan produk perusahaan kepada Lin Yang. Ternyata Creative Electronics Compata, ELTA 2, menjual sensor inframerah yang sebagian besar digunakan untuk perlindungan multi-area dan anti pencurian. Sensor ini juga cocok untuk koridor, gudang, ruang bawah tanah, toilet, dan tempat lainnya. Satu buah harganya sekitar 50 yuan. Kalau begitu, selamat datang Tuan Lin untuk bergabung dengan kami. Fang Qing menyingkirkan perjanjian kontrak dan tersenyum, meski senyumnya agak dipaksakan. Ia ingin merekrut seorang elit, tetapi tanpa diduga ia justru merekrut seorang mahasiswa yang tampak seperti orang bodoh. "Tuan Fang, panggil saja saya Lin Yang atau Xiaolin." Lin Yang merasa bahwa ia harus lebih rendah hati. Bukankah itu yang dikatakan orang-orang di internet? Jangan menyinggung atasan, terutama atasan wanita. "Bos Fang, saya dengar perusahaan kita akan merekrut orang baru." Tiba-tiba, seorang pria berjas, berdasi, dan memakai sepatu kulit masuk. Sejak memasuki perusahaan, senyumnya tak pernah hilang saat menatap Fang Qing. "Bos Shen." Fang Qing memperkenalkan kepada Lin Yang. "Ini adalah direktur penjualan perusahaan kami. Anda akan belajar darinya mulai sekarang. Bos Shen adalah seorang elit di industri penjualan." Saat mendengar pujian itu, wajah Shen Tian langsung berseri-seri. Namun, saat melihat Lin Yang berbalik, ekspresinya berubah drastis. Ekspresi rumit itu sulit ditampilkan bahkan oleh seorang aktor pemenang Oscar. Ada campuran keheranan, kemarahan, rasa malu, kekhawatiran, dan kebahagiaan. "Bos Shen?" Fang Qing mengerutkan kening. Ia tak mengerti apa yang terjadi dengan Shen Tian hari ini. "Oh, ini adalah bakat baru yang direkrut oleh perusahaan kami. Selamat datang." Shen Tian meraih tangan Lin Yang, menggenggamnya erat, dan menjabatnya tanpa henti. Fang Qing tak menyadari bahwa ekspresi Lin Yang juga sangat menarik. Ia tak pernah menyangka bahwa pria yang ditipunya sebesar 500 yuan terakhir kali ternyata adalah direktur penjualan perusahaan ini. Dan lebih buruknya lagi, dia akan bekerja di bawahnya di masa depan. Bab A11, Pai Padi Langit. Keesokan harinya, Lin Yang berpakaian dengan rapi, mengenakan jas yang dibelinya khusus untuk wawancara, lalu pergi bekerja dengan penuh sopan santun. Ia tidak melihat Fang Qing, mungkin karena wanita itu sedang menemui klien atau ada urusan lain. Namun, ketika Shen Tian keluar, ia memanggil Lin Yang dan berkata, "Bawa Xiaolin untuk belajar sedikit pengalaman." Dalam 2 hari berikutnya, Lin Yang akhirnya memahami niat baik Shen Tian terhadapnya. Setiap kali mengunjungi klien, Shen Tian bahkan tidak memperkenalkannya. Jika ada yang bertanya, ia hanya menyebutnya si Anu. Lin Yang tidak masalah dengan itu. Ia tahu, begitu berhasil mencapai hasil yang baik, orang lain akan mulai memperhatikannya. Namun yang lebih menyebalkan,
Shen Tian memperlakukannya seperti asisten pribadi. Jika butuh sesuatu, ia memanggil Xiaolin. Jika perlu makanan untuk dibawa pulang, panggil Xiaolin. Bahkan, jika ingin sesuatu dibersihkan, tetap saja Xiaolin. Demi pekerjaan, Lin yang menahan diri. Terkadang ia berpikir, aku begitu hebat karena bisa melepaskan egoku demi pekerjaan ini. Hari ketiga, Jumat sore, Lin Yang kembali mengikuti Shen Tian mengunjungi klien. Kali ini, Shen Tian akhirnya naik taksi untuk pertama kalinya. Alih-alih berdesakan di dalam bus. Di dalam taksi, Shen Tian berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaolin, klien yang akan kita temui kali ini adalah yang paling penting tahun ini. Jika kita mendapatkan pesanan ini, kita bisa hidup nyaman selama setengah tahun. Jadi perhatikan baik-baik dan jangan bicara sembarangan. Lin Yang mengangguk. Ia tahu, meskipun Shen Tian tidak menyukainya, ia tetap memiliki pengaruh terhadapnya. Jadi, kapanpun ada kesempatan, Shen Tian akan bertindak seperti atasan yang mengajarinya sesuatu. Shen Tian melirik Lin Yang sekilas. Entah kenapa melihat Lin Yang selalu membuatnya kesal. Baginya, Lin Yang seperti lembaran uang 500 yuan yang tergantung di depan matanya. Mereka tiba di sebuah bar yang masih tutup. Shen Tian mengajak Lin Yang masuk melalui pintu belakang, lalu menyerahkan sebatang rokok kepada pria penjaga pintu. Saudaraku, saya dari Creative Electronics Quantum Laul TD. Saya sudah membuat janji dengan Tuan Hua kemarin. Mendengar kata janji, pria itu segera menelpon untuk memastikan. Setelah menutup telepon, ia berkata, ikut saya. Shen Tian tersenyum puas pada Lin Yang, seolah ingin memamerkan koneksinya. Dalam perjalanan, ia sudah menjelaskan bahwa Tuan Hua adalah orang yang sangat berpengaruh. Singkatnya, bukan orang sembarangan. Mereka masuk ke dalam. Seorang pria duduk di kursi kantor dengan sikap berwibawa. Pria penjaga pintu mendekatinya dan berkata dengan hormat, Saudara, orangnya sudah datang. Lin Yang sedikit waspada. Mungkinkah ini gangster? Shen Tian juga sedikit tegang. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu bos Hua. Tapi ia tetap berusaha terlihat tenang di depan Lin Yang. Kau keluar. Ujar pria itu dengan santai. Pria penjaga pintu segera pergi. Sementara itu Shen Tian tersenyum hormat dan berkata, Tuan Hua, saya Xiao Shen yang menelepon Anda kemarin. Xiao Shen? Lin Yang terkejut. Pria yang duduk di kursi tampak berusia sekitar 30 tahun, seumuran dengan Shen Tian. Tapi anehnya, Shen Tian justru merendahkan dirinya dengan memanggil Xiao Shen. Kekuatan uang memang luar biasa. Bahkan bisa mengubah martabat seseorang. Tapi, yang lebih mengejutkan terjadi. Begitu melihat Lin Yang, mata pria gemuk itu berbinar. Ia tiba-tiba berdiri dari kursinya, membuat kursi itu mengeluarkan suara berderit. Dengan langkah cepat, ia berjalan mengitari meja, mengulurkan tangan, dan tersenyum lebar. Shen Tian terkejut. Ia tidak menyangka Tuan Hua akan bersikap seantusias ini. Jika Fang Qing melihatnya, mungkin ia akan mulai memandang Shen Tian dengan lebih hormat. Shen Tian pun mengulurkan tangannya, tapi senyumnya langsung membeku. Tuan Hua melewatinya begitu saja, seolah tidak melihatnya. Ia langsung menghampiri Lin Yang, menggenggam tangannya erat-erat, lalu tersenyum. Kakak, kamu tidak mengenaliku? Beberapa hari yang lalu, di gedung Linjiang, Lin Yang langsung mengenali pria itu. Tuan Hua, saya tidak menyangka bertemu Anda di sini. Ternyata pria ini adalah bos Hua yang pernah ia temui saat makan malam bersama Wang Tao. Bos Hua tertawa. Jika aku tahu sekretarismu yang menghubungiku kemarin, aku pasti sudah datang mengunjungimu lebih dulu. Shen Tian terhuyung. Sekretaris? Sejak kapan dia jadi sekretaris Lin Yang? Lin Yang buru-buru meluruskan. Bos Hua, Tuan Shen bukan sekretarisku. Dia bosku. Mendengar itu, Fatih Hua menatap Shen Tian dengan lebih serius. Shen Tian yang mulai merasa canggung, segera menjabat tangan Fatih Hua dan berkata penuh hormat. Tuan Hua, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Namun, Fatih Hua hanya menarik tangannya dengan santai dan berkata, Bos, Shen. Lalu ia kembali tersenyum pada Lin Yang. Kakak, bagaimana kabar Bos Wang? Aku ingin mentraktirnya makan, tapi dia terlalu sibuk. Lin Yang dalam hati berpikir,
Kakak Wang tidak akan mau makan bersamamu, kan? Namun ia hanya menjawab singkat, Bos Wang sedang ada urusan keluarga. Fatihua menatap Lin Yang dengan makna berbeda. Dalam hatinya, ia berpikir, pemuda ini tidak sederhana. Dia bahkan tahu urusan keluarga Wang Tao. Fatihua semakin antusias. Kakak Lin, jangan panggil aku Tuan Hua. Panggil saja si gendut Hua. Namun, Lin Yang tetap bersikeras memanggilnya Tuan Hua untuk menunjukkan rasa hormat. Fatihua kemudian mempersilakan Lin Yang duduk. Jika bisa, ia bahkan ingin Lin Yang duduk di kursi utama. Shen-Tian ikut diperlakukan dengan baik meski merasa canggung. Setelah berbasa-basi, Shen-Tian akhirnya memberanikan diri berkata, Tuan Hua, soal proyek yang saya sebutkan kemarin, Fatihua melambaikan tangan. Karena ini proyek kakak Lin tentu saja mudah. Saya akan mengatur semuanya dan memesan produk dari perusahaanmu. Shen-Tian terkejut sekaligus gembira. Ia tidak menyangka mendapatkan pesanan ini semudah itu. Fatihua kemudian berkata, pesanan awalnya 10.000 unit, aku ubah jadi 20.000 unit. Shen-Tian hampir pingsan karena bahagia. 10.000 unit berubah jadi 20.000, itu 1 juta unit penuh. 1 juta pesanan. Setelah dengan sopan menolak ajakan makan malam dari Fatihua, Lin Yang bersikeras untuk kembali ke perusahaan, yang membuat Shen-Tian kecewa. Keluar dari bar yang remang-remang itu, Shen-Tian menatap Lin Yang, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Di matanya, Lin Yang tiba-tiba menjadi sosok yang misterius. Mungkinkah dia sebenarnya seorang pangeran legendaris yang sedang melakukan kunjungan rahasia? Akhirnya, dengan sedikit ragu, ia berkata, Jenderal Lin, Bos Shen, tolong jangan memperpendek umurku. Panggil saja aku Shaolin. Lin Yang tertawa kecil saat melihat ekspresi Shen-Tian yang canggung. Lin Yang, bagaimana kamu bisa mengenal Tuan Hua? Shen-Tian menghela napas lega, tapi rasa penasarannya tetap membara. Dalam pikirannya, seseorang seperti Lin yang pakaiannya tidak lebih dari 500 yuan, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang berada di level yang sama dengan Fatihua. Oh, kami bertemu secara kebetulan. Ngomong-ngomong, siapa nama asli pria gendut itu? Tanya Lin Yang santai. Hua Yucai. Shen-Tian memutar matanya. Kamu sudah berteman dengannya begitu lama, tapi bahkan tidak tahu namanya? Namun, ia segera memperingatkan Lin Yang, meskipun aku tidak tahu hubungan spesifik antara kamu dan Tuan Hua, aku sarankan kamu untuk tidak sembarangan memanggilnya begitu. Mengapa? Lin Yang mengangkat alis. Tuan Hua memiliki kekayaan lebih dari 100 juta yuan. Dia memiliki beberapa bar dan mengendalikan sekelompok preman. Dia cukup terkenal di kota Shanghai. Oh, aku mengerti. Lin Yang mengangguk acuh tak acuh. Shen-Tian menatapnya dengan kagum, lalu mengangguk dengan penuh rasa hormat. Senyum puas pun mulai terukir di wajahnya. Lin Yang, aku membuat keputusan yang tepat dengan membawamu ke sini kali ini. Awalnya, aku tidak yakin apakah bisa mendapatkan pesanan ini. Tapi siapa sangka pesanan 500.000 tiba-tiba menjadi 1 juta. Kau benar-benar pahlawan. Aku tahu ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Sepertinya kau berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir. Lin Yang hanya diam. Ia tahu Shen-Tian suka menceramahi orang, jadi ia tidak mendengarkan dan langsung memanggil taksi. Saat hendak masuk, tiba-tiba seorang pria berlari keluar dari bar sambil berteriak, Tuan Lin! Tuan Lin! Lin Yang menoleh dengan terkejut. Bukankah kesepakatan sudah selesai? Mereka hanya tinggal menunggu Senin depan untuk menandatangani kontrak. Apa Fatihua berubah pikiran? Tuan Lin, ini yang diminta Presiden Hua untuk saya berikan kepada Anda. Dia bilang, ini pembayaran proyek 1 kali. Pria itu menyerahkan sebuah cek dengan penuh hormat. Shen-Tian, yang berdiri di samping, terbelalak tak percaya. Di lantai atas bar, Fatihua tersenyum puas saat melihat Lin Yang menerima cek itu. Di sampingnya, seorang pria dengan bekas luka setebal ibu jari di dahinya bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak, kenapa kamu begitu baik pada anak itu? Dia berpakaian sangat sederhana. Fatihua mendengus. Apa yang kamu tahu? Ini yang disebut investasi jangka panjang. Ingat baik-baik, jika kamu bertemu Lin Yang di masa depan, bersikaplah lebih hormat padanya. Bahkan lebih hormat daripada saat bertemu denganku.
Pria berbekas luka itu tampak getir. Lebih hormat daripada bertemu denganmu? Bukankah itu berarti aku harus berlutut di tanah? Saat kembali ke perusahaan, waktu sudah hampir menunjukkan jam pulang kerja. Melihat Lin yang memasuki kantor dengan wajah lelah, Fang Qing berhenti mengetik. Ia merasa tidak berdaya. Selama 3 hari terakhir, ia bisa melihat dengan jelas bagaimana Shen Tian tidak menyukai Lin Yang. Meskipun ia tidak senang dengan sikap Shen Tian, ia memilih untuk tidak ikut campur. Di satu sisi, Shen Tian adalah salah satu pilar perusahaan. Di sisi lain, ia ingin menguji Lin Yang. Tuan Fang, kabar baik, kejutan besar. Shen Tian yang berjalan di belakang Lin Yang tiba-tiba berseru dengan penuh semangat begitu memasuki pintu kantor. Fang Qing berdiri dari kursinya dan tersenyum. Bos Shen, apakah Anda mendapatkan pesanan lain? Ia memang mengakui kemampuan Shen Tian, tetapi di matanya pria itu sedikit terlalu sombong. Shen Tian tersenyum bangga. Awalnya ia hendak mengatakan bahwa ia sendiri yang mendapatkan pesanan itu. Tetapi kemudian ia sadar bahwa sebenarnya bukan dirinya yang berperan besar kali ini. Meskipun begitu, ia tetap merasa dirinya memiliki kontribusi yang tidak sedikit. Kali ini aku pergi mengunjungi Tuan Hua bersama Lin Yang. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Hua begitu menghargai Lin Yang dan langsung menyetujui pesanan ini. 500.000? Fang Qing terkejut. Suaranya terdengar sedikit bersemangat. Ia sudah mendengar Shen Tian menyebutkan pesanan ini beberapa waktu lalu. Tetapi ia tidak berharap benar-benar mendapatkannya. Namun, ada sedikit keraguan dalam hatinya. Dengan kepribadian Shen Tian, mengapa kali ini ia menyebutkan nama Lin Yang saat membahas keberhasilannya? 1 juta. Shen Tian mengumumkan dengan penuh kemenangan. 1 juta? Fang Qing tercengang. Kau tidak salah hitung, kan? Sejak perusahaan ini berdiri, mereka belum pernah mendapatkan pesanan senilai 1 juta yuan. Pesanan terbesar sebelumnya hanya mencapai 500.000. Fang Qing sedikit ragu. Jangan-jangan ini jebakan? Lin Yang, tunjukkan cek itu pada Tuan Fang, kata Shen Tian sambil tersenyum lebar, seolah-olah menunjukkan harta karun. Karena Lin Yang masih memikirkan apakah menerima pembayaran di muka dari Fatih Hua bisa berdampak buruk baginya. Ia tidak menunjukkan ekspresi antusias seperti Shen Tian. Dengan tenang, ia mengeluarkan cek dari sakunya dan menyerahkannya kepada Fang Qing. Fang Qing menerimanya dengan ragu-ragu. Namun, begitu ia melihat jumlahnya, tangannya mulai gemetar. 1 juta. Cek itu sah dan bisa diuangkan kapan saja. Namun, ia masih mempertanyakan sesuatu. Kita belum mengirimkan barangnya. Kenapa mereka sudah membayar penuh? Tanyanya dengan curiga. Shen Tian kemudian menjelaskan segalanya. Tentu saja ia tidak bisa menahan diri untuk sedikit membesar-besarkan perannya dalam kesepakatan ini. Jadi kamu kenal Fatih Hua? Fang Qing menatap Lin Yang dengan ekspresi baru. Awalnya aku tidak menyangka orang ini bisa membawa pesanan senilai 1 juta ke perusahaan dalam waktu 3 hari saja. Lin Yang hanya tersenyum kecil. Aku pernah membantunya dalam suatu urusan kecil. Aku tidak menyangka dia masih mengingatnya. Lin Yang sengaja tidak menceritakan detailnya. Shen Tian yang masih terlihat bersemangat bertanya, Bos Fang, dengan kapasitas produksi kita saat ini, apakah kita bisa menangani pesanan ini? Fang Qing merenung sejenak. Karena kita masih memiliki beberapa stok, jika mereka tidak terburu-buru, kita bisa menyelesaikannya dalam waktu seminggu. Lalu ia menatap Lin Yang. Lin Yang, apakah ada masalah dengan waktu produksi ini? Lin Yang berpikir sejenak, lalu mengangguk. Seharusnya tidak ada masalah. Shen Tian melirik Lin Yang dengan sedikit rasa iri. Ia tahu bahwa Lin Yang mulai mendapatkan perhatian dari Fang Qing. Jika dibiarkan terus seperti ini, bisa saja pria itu akan naik jabatan lebih cepat darinya. Shen Tian menatap Fang Qing. Wanita itu memiliki temperamen yang matang, sikap yang percaya diri, dan wajah yang tetap cantik meski hanya menggunakan riasan tipis. Tidak ada noda sedikit pun di wajahnya. Tiba-tiba, ada kehangatan di hatinya. Tuan Fang, hari ini adalah hari besar. Haruskah kita merayakannya dengan makan malam bersama? Shen Tian segera memberikan undangan yang telah ia coba berikan berkali-kali sebelumnya. Fang Qing menatapnya sebentar lalu mengangguk. Shen Tian nyaris melompat kegirangan. Akhirnya, Fang Qing setuju untuk makan malam denganku. Namun,
kebahagiaannya tidak bertahan lama. Baiklah, kita makan malam untuk merayakan keberhasilan Lin Yang, kata Fang Qing dengan santai. Lin Yang hanya tersenyum kecil, sementara Shen Tian membeku di tempat. Ekspresinya benar-benar luar biasa. Bab 13. Merampas esensi. Snapping Turtle. Aku berjalan kembali ke tempat tinggalku dengan langkah lelah. Setelah membuka pintu dan melihat sekeliling aula seperti biasa, aku memastikan tidak ada seorang pun di sana. Setelah mandi dengan nyaman, tubuhku terasa segar kembali. Saat melirik akuarium di sebelah aula, aku tiba-tiba teringat bahwa akhir-akhir ini terlalu sibuk dengan urusan bisnis, hingga lupa mengamati ikan arwana. Ini adalah percobaan pertamaku. Jika saripati merah benar-benar dapat membuat ikan arwana tumbuh lebih baik, atau bahkan membentuk pola atau karakter Cina yang indah di tubuhnya, maka keberuntunganku telah tiba. Karena ada spekulasi bahwa saripati merah dapat meningkatkan ukuran organisme, aku tidak terlalu terkejut ketika melihat ikan arwana kecil yang kini berukuran 30 cm. Siput di taman juga telah tumbuh sebesar kepalan tangan setelah menyerap energi dari belut listrik berwarna biru tua. Namun, yang benar-benar mengejutkanku adalah munculnya pola seperti tulisan tinta di tubuh ikan arwana itu. Ya, aku yakin bahwa ikan arwana ini berjenis kelamin jantan. Namun, ia belum sepenuhnya dewasa, sehingga sulit untuk mengenali bentuk pasti dari pola yang muncul di tubuhnya. Saat ini di mataku ikan arwana itu tidak lebih dari tumpukan uang tunai. Jika eksperimen ini berhasil, aku bisa menghasilkan banyak uang dari fenomena ini. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Hei, kemana kura-kura buaya itu? Gumamku. Apakah dia merangkak keluar dari akuarium? Aku menatap akuarium dengan heran. Kura-kura buaya yang seharusnya ada di sana kini menghilang. Tepat pada saat itu terdengar teriakan melengking. Ah! Suara itu berasal dari kamar tidur Jang Tingting. Apakah ada pencuri? Aku segera meraih pisau dapur dan menendang pintu kamar tidur utama hingga terbuka. Jeritan itu masih berlanjut, berasal dari dalam kamar mandi. Aku sedikit ragu sejenak, tetapi hanya sesaat. Dengan tekad bulat, aku menendang pintu kamar mandi hingga terbuka. Ternyata pintu kamar mandi tidak terkunci. Ah! Keluar! Di bawah kakiku, seekor kura-kura mengerikan dan ganas sedang merangkak. Seekor kura-kura buaya? Aku terkejut, tak menyangka akan melakukan kesalahan sebesar ini. Aku buru-buru mundur. Saat aku sampai di pintu, suara Li Kexin terdengar. Keluarkan dia dari sini. Suaranya penuh dengan kemarahan dan tangisan. Aku segera mengambil kura-kura buaya itu dan keluar dari kamar mandi. Sementara itu, Li Kexin merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak pernah merasa begitu malu seumur hidupnya. Tubuhnya telah dilihat oleh seorang pria yang bukan suaminya. 10 menit kemudian, aku duduk di ruang tamu dengan cemas. Di seberangku, Li Kexin duduk di sofa dengan ekspresi dingin. Namun, aku bisa menebak bahwa sikap dinginnya hanyalah cara untuk menyembunyikan rasa malunya. Suasana di aula terasa sangat canggung. Itu, maafkan aku, kataku dengan wajah kaku. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa kura-kura buaya itu telah tumbuh 3 kali lipat hanya dalam 3 hari. Dari seukuran telapak tangan, kini menjadi sebesar kepala manusia. Kekuatan saripati merah itu sungguh luar biasa. Aku masih memikirkan tentang saripati merah, tetapi di mata Li Kexin, ekspresiku seolah sedang mengakui kesalahan besar. Ia menghela napas dalam dan berkata, "Jangan ceritakan ini kepada siapapun, terutama Tingting. Tidak, aku tidak akan pernah memberitahu Tingting kalau aku melihat kamu masih saja mengatakannya." Li Kexin melotot marah ke arahku, tetapi wajah cantiknya memerah sampai ke telinganya. Melihatnya seperti itu, aku merasakan detak jantungku sedikit berdebar. Li Kexin mengumpat pelan dan berlari kembali ke kamarnya, kehilangan sikap bermartabat dan murah hatinya seperti biasa. Bagi seorang gadis berpikiran terbuka, mungkin insiden di kamar mandi tadi bukan masalah besar. Tetapi bagi seseorang seperti Li Kexin yang cukup konservatif, ini adalah kejadian luar biasa yang sangat memalukan.
Aku menghela napas dan menatap kura-kura buaya di tanganku. Hei, kau membuat masalah besar. Mulai sekarang, kalau kau ingin merangkak keluar, hanya boleh ke kamarku. Mengerti? Tak kusangka, kura-kura buaya itu cukup pintar. Ia merangkak ke arah kakiku, menjilati celanaku dengan lidahnya, lalu menggelengkan kepalanya. Aku terkejut. Apakah ini masih seekor kura-kura? Aku mengangkatnya dan mengamatinya dengan saksama. Anehnya, mata kura-kura buaya itu tampak memiliki kesadaran, seolah-olah ia benar-benar mengerti apa yang kukatakan. Sungguh kura-kura yang aneh, gumamku. Aku memasukkannya kembali ke dalam akuarium, lalu menatap ikan arwana yang berwarna-warni. Aku berpikir, haruskah aku mentransfer sedikit energi ke sana agar pola di tubuhnya terbentuk lebih sempurna? Aku pun memusatkan pikiranku. Esensi merah dari Istana Niwan mulai bergulir, lalu meluap, berubah menjadi energi tak terlihat yang mengalir ke ikan arwana. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Awalnya, kura-kura buaya itu hanya diam di dasar akuarium. Tetapi begitu esensi merah menyentuh air, ia tiba-tiba melompat, mengusir ikan arwana, membuka mulutnya yang besar, dan menelan saripati merah dalam sekejap. Kecepatannya benar-benar luar biasa, melampaui batas normal spesies kura-kura. Aku terpana. Ini pertama kalinya aku melihat makhluk yang dapat merasakan esensi merah. Terlebih lagi setelah menelan saripati merah, energi itu tertinggal di otak kura-kura buaya, lalu perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Perlahan tapi pasti, tubuhnya semakin membesar. Aku mulai berpikir, apakah menyuntikkan saripati merah ke otak bisa memperbesar ukuran makhluk hidup? Aku mencoba lagi. Kali ini aku mengontrol energi merah dan mengarahkannya ke dada ikan arwana. Namun, efeknya berbeda. Saripati merah hanya meningkatkan vitalitas ikan, tetapi tidak membuatnya bertambah besar. Aku menarik kesimpulan. Kemungkinan besar, pertumbuhan luar biasa hanya terjadi jika saripati merah diserap melalui otak. Aku kembali menatap kura-kura buaya. Bagaimana jika ukurannya bertambah 10 atau 100 kali? Bisakah ia menjadi penguasa lautan? Aku kembali memancarkan 2 titik saripati merah. Kura-kura buaya itu kembali melompat dengan kecepatan luar biasa dan menelannya dalam sekejap. Aku mulai curiga. Mungkinkah ini mutasi langka? Kepalaku terasa pusing karena terlalu banyak berpikir. Aku menghela napas dan akhirnya tertidur